Oke teman-teman, kita mau mengerjakan soal SPD, simulasi SPD Kabupaten Bantul untuk bulan November 2021. Oke, kita mulai. Soalnya ini acak ya, soal dan pilihan jawaban itu acak. Jadi ini hanya salah satu soal yang kita dapat. Oke, yang pertama, ini ada tabel bahwa ada 4 toko yang memberikan diskon berbeda dengan harga kemeja awalnya 150 dan celana 200.000. Nah, yang ditanyakan, jika Denny membeli sepasang kemeja dan celana di toko, mana ia akan mendapatkan dengan harga yang paling murah? Kata-kata paling murah di sini ya. Ini sebenarnya nggak usah dihitung aja, kita logika. Ketika harganya mahal diberikan presentasi yang besar, maka dia akan mendapatkan yang paling murah. Jadi tokonya Dewi yang paling murah, karena celananya itu yang 200.000 dia mendapatkan diskon 25. Jadi perolehannya diskon dia akan lebih besar. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Hasil survei di suatu RT terdapat 84 warga memiliki kesadaran memakai masker, 78 memiliki kesadaran mencuci tangan, dan 5% tidak memiliki kesadaran dua hal protokol kesehatan tersebut. Nah, presentase yang dimiliki memakai masker dan mencuci tangan. Oke, ini adalah soal himpunan ya. Perlu diingat bahwa soal himpunan itu soalnya saya memiliki rumus gini. T sama dengan A plus B dikurangi S ditambah TS. T itu adalah total semestanya, sedangkan A itu adalah himpunan A, B itu adalah himpunan B. Ini yang sekarang ini himpunan A-nya ini, himpunan B-nya ini. Kalau total persentase kan mesti 100%. S itu suka keduanya, lalu TS itu tidak suka keduanya. Biasanya kan soalnya mau menyukai pelajaran matematika, menyukai pelajaran IPA ya. Kita tinggal kerjakan. Tadi kan ini 100%, ini 84% ditambah 78%. Ini tadi 5% yang tidak suka ya, berarti ini yang min S plus 5%. Persennya nggak usah ditulis, berarti 100. 84 tambah 78 ditambah 5, 13 tambah ini 7, 1, 167, 167 min S, berarti nilai S sama dengan 67. S itu adalah yang suka keduanya. Yang TS tadi tidak suka keduanya. Lanjut untuk soal berikutnya. Ada soal kayak gini. Ini adalah soal perpangkatan. Perlu diingat bahwa semua bilangan yang dipangkatkan min 1 itu kalau dibalik, yang atas menjadi yang bawah menjadi yang atas. Tinggal kita tulis 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Kalau pembagian pecahan itu kan juga dibalik, dikali 2 pangkat 3 per 3 pangkat 2. Sederhanakan, coret-coret, ini sama ini coret, berarti hasilnya jadi 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Jawabannya yang B, karena sifat perkalian itu boleh dibolak-balik. Selanjutnya, Pak Eko mengambil uang di bank sejumlah 7 juta. Teller memberikan 100 lembar uang yang terdiri atas 50.000 dan 100.000. Jumlah uang masing-masing pecahan yang ditanyakan. Ini adalah persamaan dua variabel. Pakainya nanti eliminasi dan substitusi. Ini pertama, misalnya yang uang 50.000 itu dimisalkan X, yang 100.000 dimisalkan Y. Berarti jumlah antara X plus Y, jumlah total lembarnya adalah 100 lembar. Kalau ini berarti persamaan uangnya, berarti ini kan 50.000, nolnya kita hilangkan 4 aja biar lebih mudah kita. Ini juga dihilangkan 4, total uangnya juga dihilangkan 4. Berarti terdapat 5X
plus 10Y sama dengan 700. Tinggal disamakan, boleh disamakan menjadi 5X atau menjadi 10Y. Yang ini aja yang disamakan, ini dikali 5, ini kali 1. 5X plus 5Y sama dengan 500. Terus 5X plus 7Y sama dengan 700. Tinggal dikurang. Kalau di sini ini yang sama kan hilang. Kalau yang beda ini sama-sama plus berarti sini dikurang. Kalau yang 1 plus 1 min berarti ditambah. Karena lebih banyak yang bawah, kita balik aja ngurangnya, yang bawah kurang yang atas. Berarti 2Y sama dengan 200. Ini maaf, ini 2, ini 10 ya. 5Y sama dengan 200, berarti Y sama dengan 40. Padahal nilai Y tambah X tadi 100, berarti X-nya sama dengan 60. Terus yang ditanyakan jumlah uang tiap pecahan. Kita ulang ya, ini tadi kebalik. Ini yang X 60, berarti 50 dikalikan 60 sama dengan 3.000. Terus yang tadi 100 dikalikan 40 sama dengan 4.000. Berarti jawabannya D. Mohon maaf tadi kebalik ya teman-teman. Terus ini skala. Ayah akan membuat denah gedung pada kertas berukuran 20 cm kali 30 cm. Ukuran gedung sebenarnya adalah 60 meter dikali 39 meter. Lalu sini skala itu tinggal dibandingkan yang besar dengan yang besar dulu aja. 20 cm dibanding 60 meter jadikan cm. Turun 2 ya, coret. Ini 1, ini 300. Terus yang satunya lagi 13 dibanding 39. 00. Jadi ini 1, ini juga 300. Nah, besok gini, kalau misalnya ini berbeda, yang penting kalau skala yang mungkin digunakan itu harus lebih besar daripada ini agar gambarnya muat. Jadi nggak mungkin yang lebih kecil. Kalau skalanya lebih kecil, gambarnya nanti nggak muat, kertasnya nggak muat maksudnya. Berarti ini misalnya ini besok ada soal yang ini 1 banding 350, yang sini 1 banding 380. Cari aja yang lebih besar daripada keduanya. Berarti yang di sini yang lebih besar daripada 1 banding 300 adalah 1 banding 400. Kalau kalian milihnya 1 banding 300, maka semua kertas akan sampai pinggir-pinggir ini, sampai bagian tepi akan ada gambarnya. Jadi pilih yang lebih besar perbandingannya. Oke, lanjut soal berikutnya. Persamaan garis yang melalui titik A tegak lurus terhadap garis G. Ini garis G. Kita cari gradiennya garis G dulu. Dianggap itu nanti M1. M1 itu plus minus delta Z per delta X. Plus ketika dia miring ke kanan, min ketika miring ke kiri. Dia gambarnya miring ke kanan, berarti dia plus. Delta Y itu selisih antara Y sampai sini. Ini garisnya ini, segitiganya. Berarti 5, delta X-nya 3. Karena dia tegak lurus, berarti kita harus balik mencari M2. Kalau sini plus, ini min. Kalau sini 5/3, berarti 3/5. Sedangkan titik A-nya adalah 1, min 2. Kita sudah punya 1 titik, 1 gradien. Tinggal dimasukkan di persamaan. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1 kan ini min 2, berarti langsung aja plus 2. Gradiennya pakai yang M2, min 3/5 X min 1. 5-nya pindah sini, 5Z plus 2 dikurung ya, min 3 X min 1. Terus ingat paruh burung, berarti 5Y plus 10 sama dengan min 3X plus 3. Karena ini pilihan gandanya disuruh menjadi, ini sama dengan C, kita buat sama dengan C. Berarti yang X ini pindah sini, 3X plus 5Z sama dengan 3 min 10. 3X plus 5Y sama dengan min 7. Oh ya teman-teman, kalau bisa sama dengan di sini lurus, biar kita tahu mana yang sudah kita pindah, mana yang belum kita pindah. Jawabannya apa teman-teman? C.
Oke, mohon maaf ya kalau ini miring-miring karena sederhana ini. Pak Jaya adalah seorang pengusaha masker. Pesanan masker akhir-akhir ini meningkat pesat seiring meningkatnya kasus Covid. Untuk menambah modal usaha, Pak Jaya meminjam uang di bank 30 juta. Pinjaman akan dikembalikan dalam jangka waktu 10 bulan. Ini berarti ini N jangka waktu, terus ini modal atau yang dipinjamkan. Dengan bunga tunggal, ini berarti P, presentase bunga P itu. Rumus angsuran adalah 100A sama dengan 100 plus N per 12 kali P M per N. N itu jumlah bulan, diingat ya, N harus bulan. Berarti kalau misalnya 2 tahun berarti 24 bulan. Terus P itu presentase bunga. Sedangkan M itu modal. Oke, kita lanjut di sini. Berarti maaf ini sama dengan nggak lurus ya. 100 dikali A sama dengan 100 plus N-nya tadi 10 per 12 kali P-nya 8. Oh ya, persennya nggak usah ditulis karena sudah tak kasih di sini ya. Terus M modalnya 30 juta dibagi 10. Ini coret-coret, ini 2, ini 3. Kalau ngelewati sama dengan ini coret-coret, ini boleh nyoret atas sama atas. Biar lebih cepat. A sama dengan 100 plus 20 per 3 dikali 30 ribu. Berarti ini samakan menyebut ini per 1. Ya, berarti 3. Ini 300 tambah 20 dikali 30 ribu. Ini coret-coret 1 berarti 320 tambah 04. 1, 2, 3, 4. 3.200.000, jawabannya adalah B. Ini adalah pembelahan. Pembelahan itu bisa terjadi pada amuba, terus virus bisa. Rumus pembelahan itu adalah UN sama dengan A kali R pangkat N. Untuk pembelahan tidak memakai N-1. UN itu adalah jumlah akhir, A itu awal. Di sini jika satu genom virus menjadi 2, berarti ini rasionya membelah menjadi 2. Setiap 10 menit ini berarti waktu belah. Mula-mula terdapat 3, berarti ini awalnya 3. Rasionya tadi 2. Sedangkan dalam menghasilkan 384. Ini N-nya sini. Ini dibagi dulu, 384 dibagi 3, 2N. Kita bagi di sini. 384 bagi 3, 1, 3, 6, 8, ini 6, 2, 24, ini 8, berarti 128 sama dengan 2 pangkat N. Ini juga kita jadikan 2 pangkat berapa? Caranya di pohon faktor aja. 128 dibagi 2, 64 dibagi 2, 32 dibagi 2, 16 dibagi 2, 8 bagi 24 dibagi 2, 2. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat N. Berarti N-nya sama dengan 7. Itu baru nilai N. Sedangkan N itu rumusnya, N adalah waktu total dikurangi waktu belah. Berarti 7. Waktu totalnya belum ngerti, waktu belahnya 10. Berarti waktu totalnya adalah 70 menit. Oke, nggak muat ya, sini, pindah sini. Kalau tadi mulainya pukul 9, 9.30, terus membutuhkan waktu 70 menit. Berarti kan ini di 9 100 menit. 100 menit enggak ada. Harus kita kurangkan 60 menit. Berarti pukul 10 40 menit.
Jawabannya adalah C. Lanjut, ini adalah pola bilangan. Kalau pola bilangan kayak gini kita harus cari tahu dulu polanya. Hitung titik yang ada di soal. Ini pola pertama, titiknya ada 1, pola kedua ada 4, pola ketiga ada 9, pola keempat ada 16. Ini adalah pola persegi. Rumusnya S kuadrat, sisi kali sisi kan rumus persegi. Kalau ini pola ke-1 itu jadi 1 kali 1, pola kedua 2 kali 2. Yang ditanyakan pola ke-6 berarti 6 kali 6, 6 kuadrat sama dengan 36. Oke, lanjut. Ini juga fungsi yang digabung oleh deret. F1 berarti ini X-nya diganti 1, F1 berarti 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 10 20. Ini jumlah datanya dari 1 sampai 10 ada 10, berarti N-nya ada 10. Barisannya misalnya sini F3, ini 3 kali 2 6, ini naik ditambah 2, ini ditambah 2, seterusnya ditambah 2, berarti dia barisannya aritmatika. Aritmatika teman-teman, dia nilai bedanya adalah 2, bedanya 2, awalnya juga 2. Yang suruh nyari adalah jumlah, berarti SN. SN sama dengan N per 2 A tambah UN. UN itu akhir ya, UN nya 20. Tinggal dimasukkan, berarti 10 dibagi 2, awalnya 2 ditambah 20, 10 per 2 dikali 22, berarti 110. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut teman-teman, soal selanjutnya. Diketahui sebuah semesta bilangan itu X, dimana X kurang dari sama dengan 10, berarti nilai S nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nya ikut karena ini kurang dari sama dengan. Terus A itu bilangan prima kurang dari 10, 2, 3, 5, 7. Dimana B faktor dari 10, berarti angka 10 itu bisa dibagi berapa saja, 1, 2, 5, 10. Kalau A min B atau B min A yang sama dicoret dulu aja. Kalau A min B berarti jawabannya 3 dan 7, itu A min B. Kalau B min A dicari sisanya yang di B yang enggak dicoret, berarti 1 dan 10. Jawabannya yang ini 3 dan 7. Soal selanjutnya, ini soal fungsi. Kalau ada fungsi, dua fungsi, kita suruh mencari fungsi yang lain. Paling enak ini kerjanya. Fungsi yang besar ditulis di atas, F5 sama dengan min 12, F min 2 sama dengan 16. Terus ini dikurang. Kalau fungsi itu pakainya beda, sama dengan bilangan aritmatika. 5 min 2 berarti 7B. Min 12 min 12 min 16 berarti min 28. B sama dengan min 28 bagi 7. B sama dengan min 4. Terus rumusnya adalah Fn sama dengan Fx ditambah N min X B. Oke, kelihatan ya teman-teman. Fx itu bisa milih dari F min 2 atau F5. Sedangkan Fn yang dicari adalah F7. Paling enak milih yang dekat dengan 7, berarti F5 ditambah N nya berarti 7 kurangi 5, B nya tadi min 4. F5 nilainya min 12 ditambah 2 kali min 4, min 12 ditambah min 8 sama dengan min 20. Jawabannya A. Lanjut soal berikutnya, ini adalah substitusi eliminasi babnya. Persamaan linear dua variabel. Kalau ini pecahan,
kita ubah agar tidak menjadi pecahan, berarti 5-nya pindah sini, berarti 1Y atau Z sama dengan 5X. Mudah teman-teman. Terus ini Y-nya diganti, berarti 3X min 4 dikali Y-nya diganti 5X sama dengan min 4. 3X min 20X sama dengan min 34. Berarti ini punya uang 3, punya hutang 20, berarti min 17X sama dengan min 34 ya, 34. X sama dengan min 34 dibagi min 17, berarti nilainya X sama dengan 2. Kalau X-nya 2, berarti Y-nya sama dengan 5 kali 2. Y sama dengan 10. Pertanyaannya di sini adalah 2X, berarti 2 kali 2. Terus 3Y, berarti 3 dikalikan 10, berarti 4 ditambah 30, 34. Lanjut soal berikutnya. Ya, mohon maaf ini tadi ngeprintnya kepotong. Yang penting soalnya kelihatan ya. Persamaan garis di atas merupakan pasangan dua garis yang sejajar. Ingat ya, ini sejajar. Kalau sejajar maupun tegak lurus itu tinggal dicari kalau sejajar gradiennya sama, kalau tegak lurus gradiennya berkebalikan. Untuk rumus gradien di buku saya ini ada rumus gradien yang pertama. Jika diketahui sama dengan 0, ini rumusnya M sama dengan min A per B. Jika sama dengan ini X sama Y-nya terpisah sama dengan ini A per B. Kalau rumusnya Y sama dengan ini M sama dengan A, di mana A itu di depannya X, ini tinggal dihafal. Untuk nanti bisa di screenshot teman-teman saat nonton video ini, terus dihafal, ditulis di bukunya masing-masing. Untuk sementara mohon maaf bukunya ini belum cetak lagi karena baru akan saya revisi. Ini tadi X sama Y-nya gabung atau sama-sama di kiri sama dengan, berarti rumusnya min A per B. A itu di depannya X, berarti min 5 per 6. Ini Y sama dengan, berarti rumusnya M sama dengan A. A itu di depannya X, ini tinggal dibuat pecahan biasa. 1 kali 5, 5 tambah 1, 6, berarti min 6 per 5. Terus ini X sama Y-nya pisah, berarti rumusnya A per B. A per B sama dengan 5 per 6. Ini X sama Y-nya pisah juga A per B. A per B, A itu depannya X. Ini gabung ya, maaf, min A per B, berarti min 6 per 5. Karena sejajar cari yang gradiennya sama, berarti ini sama ini. Jawabannya 2 dan 4. C. Nah, lanjut soal berikutnya. Ini cuma soal pecahan teman-teman, saat SD juga udah ada. Ibu membeli gula sebesar 9 2 per 3 kilo. Ternyata di rumah masih, berarti ditambah 11 2 per 6. Dimasukkan ke dalam plastik, berarti dibagi-bagi ke dalam plastik ya, nanti dibagi itu. Sebelumnya ibu menyisakan, berarti ini dikurangi dulu nanti, dikurangi 3,5. Kemudian hasil setelah itu baru dibagi 1/3 per 4. Kalau pecahan kayak gini boleh ini dikelompokkan, yang tidak pecah atau yang utuh bila dikelompokkan, berarti 9 tambah 11 20, 20 kurangi 3 17. Terus ini disamakan penyebut 6, 6 bagi 3 2, 2 dikali 2 4, 6 bagi 6 1 dikalikan 2, 6 bagi 2 3 dikalikan 1 3. Dibagi, ini dibuat pecahan biasa. 1 kali 4, 4 tambah 3 7, berarti 7 per 4. Ini 17. 6 kurangi 3 berarti 3 per 6 dikali, kan kalau pembagian pecahan peng balik, nah bahasa bantulnya 4 bagi 7. Ini disederhanakan boleh, berarti ini buat pecahan biasa. Jadi 17 kali 2 34, 35 per 2 dikali 4 per 7, coret-coret 5, coret-coret 2, berarti 5 kali 2 10. Oke, kita lanjut lagi. Dalam lomba matematika diberikan 50 butir soal dengan aturan jika menjawab benar
berarti kalau benar nilainya 4, salah minus 1, terus jika tidak jawab nilainya 0. Dikalikan soal yang dijawab benar adalah 41, hasilnya 164. Yang dijawab salah ditanyakan, kok tidak tahu, berarti ini S, berarti min S, karena min 1 kali S. Terus kemudian 0 dikalikan berapapun, misalnya ini TJ, tetap 0. Jika dijumlahkan hasilnya mendapatkan nilai 159. Berarti 164 dikurangi S sama dengan 159. Berarti S-nya ketemu nilainya 5. Kalau yang dijawab benar tadi 41, terus S-nya 5, ini kan 46, berarti karena jumlah totalnya tadi 50, berarti yang dijawab salah ada 4. Yuk, soal selanjutnya. Ini penjumlahan pecahan atau pengurangan, sama aja. Perlu diingat bahwa harus disamakan penyebut. Kita samakan penyebut menjadi 4. 4 bagi 2 itu 2, dikurung 3x plus 1 min 2x plus 6. Ini diparuh burung, berarti 6x plus 2 min 2x. Ini juga ya, minnya ikut diparuh burung. Hati-hati. Min 6 per 4, berarti 4x. Ini sama ini min 4 per 4. Kalau nyoret ini pemisahnya plus atau min, ini kedua-duanya harus dicoret. Ini tinggal 1, ini 1, berarti sama dengan x min 1. Ini kan tinggal 1, per 1 nggak usah ditulis, jawabannya x min 1a. Lanjut. Ini soal perbandingan. Suatu pekerja dapat diselesaikan. Ini langkah pertama yang penting benar dulu membuat tabelnya. Ini pekerja, ini hari. Diselesaikan 46 hari oleh 16 pekerja. Setelah dikerjakan 8 hari, berarti ini dikurangi 8. Jatah waktunya dikurangi 8, berarti tinggal 38. Ini yang ngerjakan selama 8 hari tadi tetap 16. Terus ini dia berhenti selama 6 hari dikurangi 6, jatah waktunya berarti tinggal 32. Di sini akan diselesaikan berapa orang? Ini X. Ini perbandingan berbalik nilai. Semakin banyak pekerjanya, waktunya akan semakin sedikit. Jadi gini, 16 per X, yang sini dibalik 32 per 38. Oke, yang dibuat perbandingan yang bawah sama yang tengah ya, nggak boleh sama yang atas. Ingat, kalau nyoret-nyoret melewati sama dengan paling cepat atas sama atas boleh dicoret, coret 2. Kalau tidak melewati sama dengan harus atas bawah, coret 19. Berarti nilai X-nya sama dengan 19. Ini jumlah pekerja total. Yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Hati-hati, besok pengecohnya di sini. Berarti tambahannya adalah tambahan sama dengan 19, tadi dikurangi pekerjanya sudah ada 16. 3. Oke. Paham teman-teman? Lanjut, tinggal 2 soal lagi nih. Ini adalah soal akar. Kalau nilainya di dalam akar ini besar banget, besar-besar, kita sederhanakan dulu dengan cara di pohon faktor. 40 bagi 2, 20, 20 bagi 2, 10, 10 bagi 2, 5. Gini, untuk penulisan penyederhanaan akar, kita jodoh-jodohkan ini pohon faktornya menjadi sepasang. Ini berarti sepasang dengan ini. Tulisnya gini, ini kan udah ada angka 2, berarti tulis dulu 2. Terus yang sepasang tadi angka berapa? 2. Akar sisanya yang nggak punya jodoh berarti 2,5 dikali ini 27 di pohon faktor bagi 3 dijodohkan. Berarti ini yang punya ini 3 ditulis dulu 3 dikali ini yang punya pasangan 3, sisanya tinggal 3.
dibagi 48 juga bagi 2 24, bagi 2 12, bagi 2 6, bagi 2 3. Ini sepasang, ini sepasang, berarti 4. Ini 4 nya dari sini, titik 2, titik 2, sisanya 3. Ini sisa. Terus 12 bagi 2 6, bagi 2 3. Ini sepasang, berarti min 5 titik 2, sisanya 3. 4 akar 10, titik itu kali ya teman-teman, 9 akar 3 dibagi 16 akar 3 dikurangi 10 akar 3. Ini dikurangi dulu aja bawah, yang atas nggak usah dikalikan. Dikali 9 akar 3 dibagi 6 akar 3. Kalau pemisahnya kali, nyoretnya salah satu. Ini coret, bagi 3 3, 2 coret 2, berarti hasilnya 2 akar 10. Maaf, 6 akar 10, karena ini masih ada angka 3. Oke, soal terakhir. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang, berukuran panjang ini P-nya dan lebar ini L. Keliling, rumus keliling persegi panjang adalah K sama dengan 2P tambah L. Kelilingnya 78 sama dengan 2, panjangnya 5x plus 2 ditambah 3x plus 5. Ini 2 nya pindah sini, berarti 78 dibagi 2, 8x plus 7, 35 39 sama dengan 8x plus 7. 8x ini pindah jadi min, 39 min 7, 32 sama dengan x. 8 nya kan ini perkalian, berarti pindah menjadi bagi. X nilainya 4. Terus cari panjang dulu. P sama dengan 5x, x nya tadi 4 ditambah 2 sama dengan 20 tambah 2 22. L sama dengan 3x nya tadi 4 ditambah 5, 12 tambah 5 17. Pertanyaannya adalah selisih, berarti tinggal dikurangi 5 hasilnya, C. Oke, terima kasih teman-teman, selamat belajar untuk mempersiapkan ASPD selanjutnya.